Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mengatakan Said Qori itu Wahabi ya, Wahabi Salafi. Jadi kalau menurut saya sih ada benarnya juga. Ada yang mengatakan Said Qori Wahabi itu ya, kok saya juga setuju ya. Saya setuju dengan orang yang mengatakan bahwa Said Qori itu Wahabi Salafi. Karena ya janggutnya itu, brewoknya yang sampai panjang, janggutnya itu sampai panjang itu. Dan kayaknya kurang terurus karena memang beliau itu agak sibuk selama. Jadi dengan adanya kajian Nasab Alawi ini cukup membuat beliau itu cukup sibuk, menyita banyak waktu ya. Ada sih pengakuannya, sempat beberapa hal itu tercecer ya, ataupun nggak keurus istilah. Salah satunya juga santri-santrinya juga sempat tidak keurus. Karena sibuk mencerdaskan umat, sibuk memberikan pemahaman tentang tesis kajian Kiai Imaduddin itu. Sehingga brewaknya pun juga kadang tidak sempat dirapikan itu ya kan. Karena sibuk mungkin lah. Jadi ya butuh kita maklumi. Jadi itu kumis sama brewoknya itu ketika panjang sudah mulai awut-awutan itu persis itu kayak Wahabi itu. Itu masalah penampilan. Jadi saya setuju ketika Said Muda Qori Al-Qusasi itu disamakan dengan Wahabi itu. Tapi kalau maksudnya terkait dengan akidahnya Said Muda Qori Al-Qusasi itu Wahabi. Wah, itu hanya orang-orang tertentu itu. Hanya orang-orang yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang apa namanya sudah kelewat pinter itu ya. Kelewat pinter, kelewat cerdas ya. Uang kita tahu selama ini Said Muda Qori Al-Qusasi itu hidup di kalangan Nahdiyin. Juga dia ada di kepengurusan Nahdiyin, Nahdlatul Ulama. Bahkan majelis-majelisnya juga Majelis Nahdlatul Ulama. Nah, perlu apa lagi untuk membuktikan kalau dia itu bukan Wahabi? Kalau hanya karena Said Qori itu karena lantang meluruskan nasab Habib, nasab zuriyah Rasul, dan juga karena lantang meluruskan sejarah-sejarah, klaim-klaim tentang makam palsu, makam fiktif. Kenapa Said Qori saja yang dibilang Wahabi? Bisa-bisa kalau hanya karena itu ya Kiai Imad pun juga bisa dikatakan Wahabi dong. Gus Fuad Pleret dan yang lainnya juga, Gus Abbas Buntet itu juga bisa dikatakan Wahabi lah. Atau apakah karena mereka Gus Fuad, Kiai Imad dan Gus Abbas Buntet itu tidak punya jangkut seperti Wahabi? Lucu ya. Ya ini kesalahan Said Qori ini. Orang-orang yang menjelaskan tentang nasab Alawi itu rata-rata tidak pakai brewok dan pakai janggut yang agak panjang. Dan ini memang kesalahan ya dari beliau itu ya. Ya Imad nggak pakai brewok, nggak pakai nggak pakai kumis dan yang lainnya. Cuman beliau saja yang pakai brewok dan pakai kumis panjang. Jadi ada kemiripan dengan Wahabi. Oke teman-teman, pastinya teman-teman itu sudah bisa menilai lah. Teman-teman di sini tuh pasti cerdas dan sudah bisa menilai siapa Said Qori dan juga siapa itu Wahabi itu. Ya usul saya lah mungkin sama Said Qori itu ya agak dirapikan dikit, agak dirapikan di apa namanya itu ya, ya dirapikan itu. Terus juga yang kumisnya juga itu dirapikan biar tidak dikatakan Wahabi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.